kami akan menjelaskan tentang mitigasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman serius yang berdampak luas, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Mitigasi yang tepat dapat mencegah bencana ini menjadi lebih besar dan meminimalkan dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami strategi-strategi efektif sebelum bencana terjadi. Adapun kegiatan pra-bencana yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan memberikan edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran dan pencegahannya. Selanjutnya, bisa dilakukan saat musim penghujan untuk memanfaatkan waktu resiko kebakaran rendah dan dapat juga mengutamakan pendekatan berbasis masyarakat melalui kelompok masyarakat peduli api. Pembentukan kelompok peduli api terdiri atas penduduk lokal yang terdampak langsung pada sekitaran daerah itu. Tugas utamanya itu dengan pencegahan dini, pemadaman, dan penanggulangan dampak kebakaran. Peran mereka diperkuat melalui pelatihan rutin dan penyediaan peralatan yang memadai. Selanjutnya, faktor pendukung partisipasi masyarakat yaitu ada inisiatif ekonomi dengan memberikan manfaat ekonomi seperti pengembangan produk ramah lingkungan, rotan, kompas, atau briket arang. Dengan motivasi dorongan untuk keterlibatan aktif melalui pelatihan dan bimbingan. Bisa juga penyediaan sarana dan prasarana yaitu peralatan dan infrastruktur, posko siaga kebakaran, alat komunikasi seperti HT, alat pemadaman seperti pompa punggung, sekop dan baju tahan api, lalu ada rambu dan edukasi visual seperti papan peringatan, spanduk dan poster. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat meningkatkan kesiagapan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Inisiatif berbasis komunitas dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci dalam mencegah bencana yang lebih besar. Adapun bentuk-bentuk pemadaman langsung yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu memukul-mukul atau menginjak-injak api hingga padam. Yang kedua, pemadaman dengan tanah atau lumpur. Yang ketiga, semprotkan air secara mekanis dan atau tenaga manusia. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk sekat bakar dalam pemadaman api. Yang pertama, metode dua kaki. Sekat bakar dibuat pada jarak 1 meter dari api utama pada jarak antara sekat bakar dengan tepi api. Tim melakukan pembakaran bahan bakar yang berada antara api dengan sekat bakar dengan maksud agar api menuju ke sekat bakar sudah mengecil karena bahan bakar sudah berkurang. Yang kedua, dengan metode paralel, di mana sekat bakar diusahakan berhadapan langsung dengan api utama. Sekat bakar biasanya memanfaatkan batas-batas alami yang dapat dipakai seperti jalan, sungai, dan sebagainya. Selanjutnya ada kebakaran di bawah permukaan gambut, di mana kebakaran di bawah permukaan gambut dapat ditandai dengan banyaknya asap yang keluar dari tanah gambut atau api yang membakar di bawah gambut akan memanas dan tanah gambut yang ada di atasnya. Untuk memadamkan api tersebut dapat digunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu mengolah tanah. Metode pemadaman ini dilakukan dengan menggemburan tanah dengan cara disekop, cangkul, kapak kait semak, dan alat lainnya. Yang kedua, sistem injeksi, di mana metode pemadaman ini dilakukan kalau kebakaran sudah kobaran apinya sudah masuk di bawah lebih dari 50 cm. Di mana pemadaman ini dilakukan dengan sistem injeksi, yaitu dengan memasukkan kepala pipa besi ke lorong api dan semprotkan di bawah tanah. Jika kebakaran terjadi, dilakukannya kegiatan pemadaman di mana pertama yaitu ada kegiatan pemadaman dini. Kegiatan utama pemadaman api kecil adalah sangat dianjurkan kepada seluruh anggota masyarakat yang melihat ada api kecil harus dipadamkan, dan MPA dapat melakukan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pemadaman. Selanjutnya ada teknisi pemadaman, di mana metode pemadaman api disesuaikan dengan tipe kebakaran yang terjadi. Kebakaran permukaan atau kebakaran di bawah permukaan gambut, di mana hal ini karena pola kebakaran permukaan dan kebakaran di bawah permukaan gambut berbeda, sehingga membutuhkan tindakan pemadaman yang berbeda. Yang pertama ada pemadaman kebakaran permukaan, di mana ada pemadaman secara langsung. Dilakukan dengan beberapa teknis pemadaman, di mana bergantung pada kondisi areal kebakaran yang terjadi, diantaranya yaitu dengan melakukan secara langsung.
Yang kedua ada pemadaman tidak langsung. Pemadaman tidak langsung dilakukan apabila usaha pemadaman langsung tidak berhasil dan dalam mematikan kobaran api. Metode pemadaman tidak langsung dapat dibuat dengan cara membuat jalur basah, pembuatan sekat bakar, pembakaran balik. Pemadaman tidak langsung bertujuan mengendalikan kobaran api dan membuat sekat bakar pada jarak tertentu dari batas kebakaran, dan prinsip sekat bakar adalah menghadang laju kebakaran. Baiklah, saya Wanda Safitri akan melanjutkan penjelasan mengenai setelah terjadinya kebakaran. Penilaian dampak kebakaran dilakukan setelah terjadinya kebakaran dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang merugikan bagi manusia serta lingkungan dari berbagai sudut pandang, yaitu misalnya dari segi ekonomi, ekologi, sosial maupun kesehatannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai upaya pengelolaan air. Sekat kanal atau kanal blocking merupakan sekat-sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang dimana kanal-kanal tersebut sudah terlanjur ada di dalam lahan gambut. Dengan adanya sekat-sekat ini, penurunan permukaan air di lahan gambut dapat dicegah dan lahan gambut di sekitarnya akan tetap basah, sehingga akan sulit terbakar. Kanal-kanal yang disekat tadi dapat berfungsi sebagai kolam ikan dan juga sebagai penampungan atau tendon air yang dapat berfungsi sebagai cadangan air untuk memadamkan kebakaran. Selanjutnya ada upaya rehabilitasi. Jenis pohon dan jenis vegetasi asli lahan gambut harus ditanam dan dipelihara untuk membantu merehabilitasi dan memulihkan daerah bekas terbakar dan menjaga kelembapan tanah tinggi selama musim kemarau. Selain merehabilitasi daerah bekas kebakaran, perlu juga memprihatinkan wilayah-wilayah hutan gambut yang sudah terdegradasi serta lahan semak belukar yang terbengkalai. Walaupun api tidak sampai membakar lahan tersebut saat kebakaran, namun daerah tersebut juga sangat rawan terbakar di masa mendatang. Selanjutnya akan dilaksanakan penyelenggaraan patroli. Kegiatan patroli pasca kebakaran ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memadamkan sisa bara yang mungkin masih menyala agar tidak sampai timbul kebakaran pada area yang sama. Selain itu, kegiatan ini dapat pula ditunjukkan untuk memonitor ada tidaknya api baru dan kejadian-kejadian yang terkait dengan api. Selanjutnya yaitu upaya yuridikasi. Investigasi pasca kejadian kebakaran harus segera dilakukan untuk mengetahui siapa penyebab kejadian kebakaran tersebut, bagaimana prosesnya dan berapa besar kerugian yang diakibatkan, dan selanjutnya melakukan upaya yuridikasi untuk menuntut si pelaku ke muka pengadilan. Dalam upaya yuridikasi ini perlu koordinasi yang terkait antar beberapa instansi, polisi, penyidik pegawai negeri sipil, LSM, dan juga para ahli. Para ahli kebakaran, tanah dan lingkungan dapat mendukung upaya penyelidikan dalam pengumpulan bukti-bukti serta hasil-hasil analisa yang dapat mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi berasal dari penggunaan api yang ceroboh atau kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Wanda Safitri mewakili teman-teman yang lain memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai apa saja hal yang harus kita lakukan ketika terjadinya kebakaran hutan. Apa yang harus kita lakukan itu, karena pembakaran hutan itu sangatlah berbahaya. Asap dari pembakaran hutan itu dapat menyebabkan penyakit seperti ESPA. Jadi kita itu dapat membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga berkekeringan, bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.